benar-benar kesal. Tian rasanya tidak akan selalu menyenangkan. Kalian tidak punya tempat untuk sembunyi dari para penggemar. Apalagi jika kalian satu-satunya perempuan di sekolah. Jadi pilot memang sangat keren. Jika itu memang keren, para pria juga akan melakukannya. Selamat datang di sekolah pilot. Tidak banyak murid perempuan di sini. Hanya ada para pria. Tapi hari ini adalah hari yang tidak biasa. Karena yang akan belajar bersama adalah keturunan dari Quentin Bravo yang legendaris. Dan namanya adalah Lola Bravo. Seperti yang kami ceritakan, melihat seorang gadis di sekolah ini adalah hal yang sangat langka. Jadi Lola langsung dijadikan sebuah target oleh pilot-pilot lain. Ditambah lagi, dia putri dari idola mereka. Ayahnya Lola adalah anak didik terbaik Kolonel Tony. Dan membuat sang kolonel terkesan adalah tugas yang sangat berat. Kolonel Tony hanya peduli pada dua hal, kedisiplinan dan Amerika Serikat. Jadi jika anak-anak baru ini ingin sedikit seperti Quentin Bravo, mereka harus selalu mematuhi sang kolonel. Tapi karena sekarang ada Lola, kedisiplinan berada dalam bahaya. Joey Smith ingin menjadi pilot karena menurutnya pilot itu keren. Lola terkilir. Menurut Joey, ini adalah kesempatannya. Dia ingin punya kesempatan merebut hati Lola. Tapi Joey terlalu percaya diri. Tidak, tubuh Lola tidak berat. Joey hanya kurang melatih otot-ototnya. Karena menurutnya pakaian olahraga itu tidak modis. Dia sudah gagal membuat Lola terkesan. Tapi saat Lola terjatuh, ada kejadian tidak disengaja. Dan Joey tidak menyangka hal itu. Bekas lipstik di lehernya. Seolah-olah dia sengaja melakukannya. Dan mulai menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Tapi Rudy yang tahu segalanya membongkar kebohongan Joey. Karena dia melihat kejadian yang sebenarnya. Hati Lola bisa jadi milik siapapun. Para pria tidak membiarkan Lola tenang. Tapi Lola tidak akan pasrah. Dia punya rencana. Mereka harus bertanding melawan dirinya. Siapa yang bisa mengalahkan Lola bermain pingpong bisa mengajaknya berkencan. Para pria harusnya tidak meremehkan Lola. Joey mengira mungkin Lola tidak bisa bermain. Tapi Lola jauh lebih jago. Dia memang putri ayahnya. Artinya para pria tidak punya kesempatan. Mereka tidak menyerah. Mike lumayan jago. Dia adalah pemain yang kuat. Tapi Rudy tidak sabar menunggu pertandingan selesai. Dan saat si pria nakal itu kalah, mereka semua menggabungkan kekuatan. Mereka sudah bekerja sama tapi tetap saja kalah. Karena Lola adalah juara pingpong, seperti ayahnya. Para pria suka latihan bench press. Mereka bisa membandingkan siapa yang paling kuat. Tapi Lola ingin menunjukkan kebolehannya juga. Dia sudah latihan bench press sejak kecil. Dan yang melatihnya adalah Quentin Bravo. Dan Lola jauh lebih kuat dari para pria ini. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi bisa melakukan hal itu. Lola jauh lebih baik dari mereka. Lalu menantang Rudy untuk menunjukkan kekuatan. Tapi Rudy tidak kuat dan teman-temannya juga tidak mau membantu. Mike sedang sakit pinggang dan Joey baru saja mencat kukunya. Lola harus menolong Rudy sendirian saja. Bukannya ucapan terima kasih, Rudy malah beralasan tentang melatih ototnya lalu pingsan. Lola mengira dia bisa terbebas dari gangguan para pria saat jam makan siang. Lola masih merasa lapar. Tapi dia bisa memanfaatkan para pria ini. Mereka menawarkan makanannya pada Lola. Nafsu makan Lola luar biasa. Mereka sangat terkejut dan celana Lola menjadi sempit. Kancing celana tidak bisa menahan perut Lola dan terpental. Kancing celana melambung tinggi dan langsung mengenai Mike. I'll be back. Lola merasa para pria selalu menatapnya setiap berada di dalam kelas. Itu mungkin hanya perasaannya saja, tapi dia punya ide untuk memeriksanya. Dia menaruh ponselnya di saku celana belakang dan maju ke depan menemui kolonel untuk menanyakan tentang PR. Selagi bertanya, dia merekam apa yang para pria lakukan. Ayo kita lihat, ya? Lola benar, para pria itu memang sedang menatapnya.
Rudy memberanikan diri mengajak Lola berkencan. Hanya ada mereka berdua di depan loker. Ini momen yang sempurna untuk mempersiapkan pidatonya. Dan ternyata Lola sedang memakai earphone-nya. Rencana Rudy tidak berhasil. Dia mengurungkan niatnya. Tapi Lola tahu semuanya. Dia hanya ingin Rudy tidak mengganggunya. Mike menyadari kalau Lola terlambat. Dia memanfaatkan situasi tersebut. Saat teman-temannya tertidur, Mike menyamar menjadi Lola dan duduk di mejanya. Dan tidak ada yang menyadari hal itu. Lalu Kolonel Tony mulai mengabsen. Semuanya sudah datang. Lola juga. Mike sudah membantu Lola atau sebenarnya bukan seperti itu. Sepertinya Mike sedang memanfaatkan situasi agar memenangkan kompetisi. Dia tidak memberikan mereka kesempatan. Mike, kau ini jahil sekali. Tapi penyamarannya terbongkar karena Lola sudah datang. Ups, Mike, ini sangat memalukan. Jam istirahat adalah waktu merapikan riasan. Lola akan merapikan riasan wajahnya. Tapi ternyata bukan hanya dia saja. Joey juga suka merias wajah. Tas rias Lola tidak membuatnya terkesan. Tas rias Joey jauh lebih besar karena perlengkapan meriasnya lebih banyak dan setara dengan toko. Dia ingin memamerkan semuanya. Lola menjadi sangat kesal. Dia tidak mau kalah dari Joey. Lalu dia mengatakan kalau ada jerawat besar di dahi Joey. Lihat, dia hampir menangis. Ada sesuatu yang tidak biasa di sekolah ini. Para kadet sekolah pilot akan punya kesempatan besar. Sekolah mereka akan mengadakan pentas sandiwara Romeo dan Juliet. Peran Juliet pastinya sudah diambil. Tapi peran Romeo benar sekali. Mereka punya kesempatan beradu akting dengan Lola. Tapi untuk ikut serta dalam pentas itu tidak mudah. Mereka harus mengikuti audisi. Mereka akan memeragakan adegan berciuman dan Rudy yang pertama-tama memerankan Romeo. Tapi bukan Lola yang memerankan Juliet. Ini adalah pentas sandiwara yang sangat tepat dan semua peran akan dimainkan oleh para pria. Joey akan sangat cocok memerankan Juliet. Baiklah anak-anak, bersiaplah untuk berakting. Kenapa tidak bersemangat lagi? Pilot harus pandai ilmu pengetahuan dan matematika. Dan Mike akan membuktikannya dengan grafik. Tapi saat ini dia tidak bisa fokus. Dia hanya memikirkan Lola. Alih-alih membuat grafik, Mike malah menggambar hati. Lola sangat kesal dengan sikap Mike. Begitu juga Kolonel. Mungkin Rudy bisa jawab soalnya. Harusnya dia menjawab itu dengan benar. Karena sekarang kesabaran Kolonel sudah habis. Rudy sudah salah membaca soal, jadi dia menggambar panah. Tingkah mereka berdua benar-benar konyol. Tunggu, apa Kolonel sedang menggoda Lola? Tidak, Kolonel mengedipkan matanya untuk alasan lain. Dia maju ke papan tulis dan menulis huruf F yang besar. Para kadet harusnya menyimak pelajaran, bukannya mereka malah berhayal. Jika mereka tidak belajar dengan serius, maka mereka semua akan dikeluarkan. Seandainya mereka semua adalah para gadis, Lola pasti merasa sangat senang. Dia pasti punya teman, bukannya para pria konyol ini. Tapi hal itu hanya terjadi dalam hayalannya. Kenyataannya, Lola bahkan tidak bisa tidur tenang. Lola sudah kesal dengan semua perhatian ini. Mungkin membuat salad bisa membuatnya tenang. Iya, itu mustahil. Para pria tidak pernah berhenti mengganggunya. Lalu mentimunnya menghilang. Oh, Joey ingin maskeran dengan mentimun. Ini sangat keterlaluan. Lola sudah tidak tahan lagi. Kejadian paling buruk yang dialami Lola adalah ketika pensilnya patah. Kalian tahu kenapa? Karena setiap kali itu terjadi,
Para pria ini selalu rebutan untuk bisa membantu Lola dan tidak pernah berakhir dengan benar. Mereka semua masing-masing punya metode meraut pensil dan biasanya mereka tidak akan menyerah sampai mereka memutuskan siapa peraut pensil yang terbaik. Ini akan memakan waktu dan hampir tidak ada pensil yang tersisa. Pensil ini bahkan tidak tajam. Selalu saja seperti ini. Lalu, pada akhirnya, suatu hari, ada gadis lain yang masuk ke sekolah pilot ini. Lalu para pria mulai menaruh perhatian pada Caroline. Lola merasa sangat senang. Sekarang para pria tidak akan mengganggunya lagi. Tapi si gadis baru sepertinya tidak suka dengan Lola. Dan sekarang Lola merasa kesal. Suka cerita Lola? Karakter mana yang kalian suka? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.